Hari, salam jumpa pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alwanda tentunya bisa menemani Anda dalam podcast Huma Ita. Rumah kita, suara kita, untuk kita. Dan tentunya selamat datang di episode spesial podcast kita hari ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-41 tahun 2025. Dan tentunya Hari Anak Nasional ini Pak Hari jadi momentum istimewa untuk kembali mengingatkan kita bahwa anak-anak bukan cuma masa depan bangsa, tapi juga bagian penting dari masa kini yang harus kita lindungi, kita dengarkan, dan kita berdayakan. Ngomong-ngomong soal Hari Anak, kita udah punya narasumber yang bakal kita ajak ngobrol hari ini di podcast Huma Ita yang tentunya paham banget soal Hari Anak Nasional. Langsung aja yuk kita kenalan sama-sama. Yang pertama ada Dr. Lina Victoria Aden MMKes dan beliau ini adalah Kepala Dinas P3A P2KB Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat datang Dr. Lina. Selamat bertemu kembali. Oke, gimana kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan, luar biasa, sehat. Sehat. Kelihatan ya Pak Hari ya, seger banget gitu hari ini. Dan bukan cuma itu, ada juga Audra Elsarindi sebagai anak-anak juga ya hari ini. Halo, apa kabar? Halo Kak. Oh, agak kurang sehat kayaknya hari ini ya. Agak serak sedikit. Oke, tapi tidak apa-apa. Oke. Ikut sama Yura Yunita kemarin ya. Oke, Pak Hari, kita bakal ngobrolin seputar Hari Anak tentunya, tapi yang paling utama tentunya kita mau bertanya kepada Dr. Lina. Nah, hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional ke-41. Nah, temanya Bu, ternyata adalah Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045. Kalau boleh ditanya, perannya Dinas P3A P2KB yang selaras sama tema perayaan di tahun ini tuh apa, Bu? Oke, baik. Jadi saya mau sampaikan dulu tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau yang disingkat P3A PPKB. Dari namanya, nomenklaturnya itu sudah tertera ada tentang perlindungan anak. Kalau dikaitkan dengan peringatan Hari Anak, tentunya sangat terkait. Wah. Jadi di peringatan Hari Anak tahun ini kan disampaikan tentang temanya Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045. Tadi hostnya sudah menyampaikan bahwa ternyata anak bukan hanya untuk urusan masa depan, tapi juga masa kini. Itu benar sekali karena anak-anak masa kini yang berkualitas itu sangat menentukan masa depan. Apalagi kita menyongsong tahun emas ya di 2045. Untuk anak ada yang disebut pemenuhan hak anak, ada yang disebut perlindungan anak. Okay. Nah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak tentu saja sangat terkait erat dengan hal ini. Mulai dari upaya pencegahan, upaya pemenuhan hak-hak anak, sampai dengan perlindungan anak. Jadi Dinas P3 PPKB kami mempunyai satu UPT yang melakukan pelayanan terhadap korban kekerasan untuk perempuan dan anak di sana yang berkaitan dengan perlindungannya. Nah, untuk upaya promosi, sosialisasi, edukasi dan berbagai upaya pencegahan lainnya ada di teman-teman yang berada di bidang di Dinas P3 PPKB. Begitu. Jadi memang wah luar biasa ya Bu kalau kita ngomongin juga soal realitanya bahwa memang ada juga kasus yang ditangani oleh dinas ini juga gitu. Tapi nggak cuma itu juga ternyata ada beberapa pencegahan ya yang dilakukan lewat edukasi dan sosialisasi. Oke, kita mau juga ngobrol lebih jauh sama Audra. Oke, Audra. Kita kan mau paham dulu nih sebenarnya yang dimaksud sama forum anak itu apa. Karena mungkin Pak Hari juga ngelihat wow ada selempangnya gitu ya. Boleh silakan. Oke, jadi forum anak itu sendiri adalah wadah untuk anak-anak, yaitu tempat untuk kami menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah untuk didengar dan difasilitasi. Kemudian kami juga bisa turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemerintah, baik dari perencanaannya, pelaksanaannya, hingga evaluasi kegiatannya yang berkaitan dengan hak-hak anak itu sendiri. Dan ini tingkatannya bisa dari tingkat sekolah, kemudian di kecamatan, kabupaten atau kota, hingga di nasional. Oke, udah berapa lama sih di forum anak ada?
Aku sendiri dari tahun 2023 nih Kak. Wah, cukup lama ya. Seneng gak sih berada di forum anak? Seneng banget, luar biasa. Aku bisa bertemu dengan banyak teman-teman baru dan juga bisa belajar untuk mengedukasi sesama, apalagi mengenai hak-hak anak ini. Oh, oke oke. Kita bakal ngobrol lebih jauh kira-kira Aldra tuh udah belajar apa aja ya di forum anak. Tapi tentunya Pak Hari kita mau tanyain tentunya utamanya soal Hari Anak Nasional. Nah perayaannya tuh tahun ini seperti apa Dokter Linda kalau boleh tahu? Ya. Jadi peringatan Hari Anak Nasional itu kalau puncaknya diperingatinya secara nasional kan besok tanggal 23 Juli ya. Setiap tanggal 23 Juli kita peringatin sebagai Hari Anak Nasional. Nah, tahun ini itu tepat ke-41. Tapi rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan di provinsi-provinsi termasuk di Kalimantan Tengah itu sudah dimulai sejak awal. Jadi sudah ada beberapa kegiatan dilakukan termasuk edukasi, promosi. Seperti saat ini kan sebenarnya masuk di dalam upaya promosi, Betul. sosialisasi agar masyarakat di luar sana juga tahu tentang hak-hak anak, pemenuhan hak anak maupun perlindungan anak. Beberapa hari yang lalu kita juga sudah melaksanakan peringatan Hari Anak tingkat provinsi yang dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, dihadiri oleh Bapak Gubernur, Ibu Tisya sebagai Bunda Forum Anak dan juga wali kota kabupaten, wali kota, bupati dari kabupaten hadir juga beserta dengan para istrinya. Nah itu kegiatannya dimeriahkan juga oleh anak-anak, bukan hanya oleh anak-anak dari sekolah-sekolah yang formal untuk anak yang normal, tapi juga untuk sekolah khusus. Kalau dulu dibilang SLB ya. Jadi kegiatan itu dilaksanakan secara meriah, namun tetap sederhana. Nah kemudian besok di tanggal 23 tepatnya, pada saat peringatan puncak Hari Anak, seluruh institusi pendidikan dimanapun di Kalimantan Tengah diharapkan melakukan kegiatan-kegiatan seperti permainan-permainan tradisional ataupun lomba-lomba, yang mana semuanya dilaksanakan secara bersama-sama besok, namun tetap dalam koridor sederhana. Jadi tidak menghambur-hambur uang, tidak harus bermewah-mewah. Bukan hanya sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta juga melakukan dari berbagai tingkat ya, dari PAUD sampai dengan SMA. Bapak Gubernur sudah menandatangani sebuah edaran untuk bupati dan wali kota menindaklanjuti hal ini, dan kita harapkan besok kita bisa saksikan mungkin di sekolahnya Audra juga ya. Ada juga? Ada. Wow. Ya karena semua sekolah ada. Iya, jadi apa yang dibuat ya itu anak-anak sendiri yang merancang bersama guru-gurunya. Mau lomba apa ya? Yang sederhana apa misalnya Audra, misalnya saya nggak hafal lagi karena sudah terlalu jauh usia anak. Beda ya. Tapi mungkin permainannya. permainan-permainan anak-anak ya yang menggambarkan keceriaan dari anak-anak. Kemudian juga di rumah-rumah ibadah juga ada edaran dari Kementerian Agama untuk melakukan juga berbagai lomba, berbagai acara-acara dengan melibatkan anak-anak dalam rangka memberikan ruang bagi anak-anak untuk dapat berkreasi, untuk dapat menunjukkan ekspresi mereka, tentunya tetap di bawah binaan dan bimbingan dari para orang tua atau orang dewasa yang ada di lingkungannya. Baik, Dokter Linda, seru banget ya Pak Hari ya. Kalau udah ngomongin soal anak-anak tuh yang kayak rasanya tuh pengen balik ke masa lalu dan bisa nggak kita main aja terus gitu ya. Tapi nggak bisa Pak Hari, tentunya ada masa depan juga yang harus disiapkan. Tapi Dokter Linda, Wanda penasaran soal satu hal. Tadi kan di tema juga udah disebutkan anak hebat Indonesia kuat. Nah, untuk menciptakan itu dan sampai ke tujuan itu tuh kalau menurut Dokter Lina sendiri gimana? Oke, saya harus koreksi dulu, jangan panggil saya Dokter Line ya. Oh ya, oke. Panggilan saya, nickname saya Ina, panggil aja Dokter Ina. Iya, Dokter Ina. Oke. Jadi gini, yang diupayakan dari sejak awal adalah pola asuhnya yang baik dulu. Pola asuh itu tentunya dimulai dari keluarga ya, dari orang tua. Semenjak anak lahir, bahkan kalau pemenuhan hak anak semenjak terjadi pembuahan.
Di dalam kandungan itu hak anak untuk hidup itu sudah diperjuangkan. Nah, pada saat itu juga hak-haknya untuk lahir, tumbuh dan sehat juga sudah diperjuangkan. Jadi kalau ditarik benang merahnya itu juga cikal bakalnya kalau tidak diperjuangkan dari sejak dalam kandungan nanti lahirnya bisa stunting misalnya. Nah, jadi kalau mau bicara pemenuhan hak anak panjang sekali ya. jauh banget, Karena iya, stunting iya. ini juga bukan hanya sekedar lebih pendek dibanding seusianya tapi pertumbuhan otaknya tidak maksimal. Sehingga dia tidak bisa beradaptasi dengan teman-temannya, dengan pelajaran yang diterima dan seterusnya pada usianya. Nah, pemenuhan hak anak itu dimulai sejak saat itu, kemudian dilakukan pola asuh yang baik dan tepat pada usia masih anak-anak sampai dengan sebelum PAUD tentunya mama papanya kalau masih lengkap dan juga lingkungannya. Pada saat sudah masuk usia sekolah maka pihak sekolah pun berperan terhadap pola asuh ini ya. Karena Senin sampai Jumat atau ada sekolah yang Senin sampai Sabtu setiap hari anak-anak bertemu dengan guru-gurunya di mana asupan-asupan tentang etika ya, ilmu pengetahuan lain itu akan melekat di dirinya. Nah, inilah cikal bakal untuk menentukan anak ini nanti hebat atau tidak. Pola asuh yang salah tentunya akan menjadikan karakternya juga tidak baik. Tapi pola asuh yang tepat maka anak itu akan, kalau Bapak Gubernur kita selalu mengatakan 3 hal yang penting itu attitude, mindset dan karakter. 3 hal ini saling berkorelasi. Nah, anak-anak yang hebat tentunya mempunyai etika yang baik. Mindsetnya selalu penuh dengan hal-hal yang positif yang bisa ditularkan ke orang lain. Berpikirnya selalu berusaha untuk mengerjakan segala sesuatu yang baik, yang berguna bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Nah, kemudian hampir dipastikan yang beretika, mempunyai mindset yang baik, itu nantinya juga memiliki karakter yang luar biasa. Pastinya itu adalah anak-anak hebat. Anak-anak hebat sekarang merekalah penentu untuk masa depan. Itu dia, Fahri. Itu tuh benar-benar bikin kita sadar ternyata Dokter Ina ya, kalau ternyata ini tuh bukan cuma soal tanggung jawab satu pihak aja, bukan cuma kita sebagai pemangku kepentingan, tapi juga fokusnya adalah bagaimana orang tua bisa menciptakan pola asuh yang tepat, apalagi anak-anaknya juga harus koordinatif ya. Kita mau kepoin Audra nih. Audra tuh kalau sejauh ini di forum anak mungkin tadi kan udah dijelasin juga ya, bisa belajar banyak hal juga. Apa sih hal-hal yang mungkin menurut Audra tuh sebelum masuk ke forum anak tuh Audra nggak tahu, tapi sekarang jadi tahu banget gitu? Kayak yang pertama itu aku jadi tahu kalau misalnya ada hal-hal seperti ini itu yang melanggar hak-hak anak itu melapornya ke siapa. Itu kan aku jadi lebih paham gitu. Kemudian bagaimana sih bentuk-bentuk pelanggaran hak anak itu aku juga lebih paham setelah aku masuk ke forum anak daerah ini. Kemudian aku juga bisa memahami tugas dari forum anak daerah ini sendiri, yaitu menjadi pelopor dan pelapor, di mana pelopor itu kita yang memulai atau menginisiasi dari teman-teman sebaya kita untuk memperkenalkan mereka atau mengajak mereka melakukan hal yang positif, misalnya mengajak mereka untuk bersama-sama mencegah perundungan dengan melalui hal edukatif seperti sosialisasi atau penyuluhan, dan juga pelapor itu kita menyampaikan hal-hal yang melanggar hak-hak anak itu tadi, seperti misalnya kita melihat perundungan di sekolah, kita laporkan kepada BK, kepada guru, atau ada kasus pelecehan seksual bisa kita bantu laporkan juga. Jadi kita tidak hanya diam saja gitu. Wow, ternyata besar juga ya tugasnya ya. Ada pelopor dan pelapor. Pernah nggak sebelumnya berhadapan sama 2 tugas yang harus dilaksanakan itu? Misalnya mungkin ada teman Audra yang minta tolong, Audra tolong dong kalau aku mau melapor nih karena aku udah lagi jadi korban. Itu kemana, ada nggak sejauh ini? Kalau misalnya untuk yang di luar lingkungan sekolah itu aku sendiri nggak pernah untuk mendapatkan kasus seperti itu. Tapi kalau untuk menjadi pelopor itu beberapa kali memang sudah pernah juga aku sampaikan kepada teman-teman aku terkait pencegahan vandalisme dan sebagainya gitu. Oke. Gimana nih respon teman-teman Audra di sekolah?
tentunya nggak semua orang bisa langsung berubah ya Kak. Pastinya walaupun kita ngasih edukasi, ngasih sosialisasi itu belum tentu bisa sampai dengan baik ke mereka. Belum tentu mereka bisa ada perubahan atau tergerak karena tergantung individu masing-masing. Tapi yang aku harapin dari kami Forum Anak itu udah mencoba untuk menyampaikan, menyuluhkan kepada teman-teman di luar sana. Jadi semakin banyak teman-teman yang wawasannya itu bertambah terkait hal-hal yang isu-isu yang berkaitan dengan anak ini. Wah, luar biasa. Semangat terus ya Audra ya. Semoga kedepannya makin lancar juga di Forum Anak, bisa bantu banyak anak-anak juga. Tapi mungkin kalau bicara soal tantangan ya tadi ya, Dokter Ina juga menghadapi hal yang sama ya dokter ya. Wah, dokter Ina mungkin udah ngadepin keluarga dengan berbagai macam latar belakang juga. Susah senangnya pasti udah dilewati. Mungkin boleh diceritakan, Dokter Ina silakan. Ya, jadi dalam hal memperjuangkan pemenuhan hak anak itu memang tidak mudah ya. Karena kesadaran dari masyarakat juga masih perlu diperjuangkan. Ada yang sudah benar-benar menyadari bahwa pentingnya keluarga, misalnya pentingnya institusi atau lembaga pendidikan berperan terhadap pola pengasuhan, terhadap pembentukan karakter dan seterusnya. Ini memang masih harus kita perjuangkan. Kemudian juga kerjasama atau kolaborasi antar institusi. Ini juga masih harus perlu ditingkatkan. Ya, kita bersyukur bahwa melalui pimpinan kita Bapak Gubernur senantiasa memberikan arahan agar supaya masing-masing OPD itu mengerjakan tugasnya itu tidak terkotak-kotak. Karena satu dengan lainnya saling berkorelasi. Ya, contoh ya, dalam hal memperjuangkan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan, misalnya tentang stunting. Stunting ini bukan hanya masalah yang dihadapi oleh dinas kesehatan saja, tapi juga oleh dinas P3 PPKB seperti kami, di mana kami kebagian tugas untuk intervensi sensitif, yaitu merubah perilaku. Nah, merubah perilaku itu tidak mudah, karena seperti tadi Audra sudah katakan, berulang-ulang dia melakukan misalnya edukasi sebaya, edukasi terhadap teman sebaya, belum tentu temannya bisa langsung terima. Tentunya kalau seperti Audra, pada saat dia melaksanakan atau memberikan edukasi sebaya, dirinya pun sebagai forum anak daerah. Kebetulan Audra masuk di dalam kepengurusan yang provinsi ya. Setelah melalui penjaringan dari sebelumnya dia forum anak kota ya. Kota Palangkaraya. Nah, itu juga yang harus dipertahankan oleh mereka adalah gimana mereka bisa menjadi role model bagi yang lainnya. Sama seperti upaya yang kami lakukan juga, bahwa untuk bisa memperjuangkan contoh tadi stunting itu tidak mudah. Belum lagi ada yang disebut kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten. Tidak mungkin provinsi merangkul sampai tingkat pedesaan. Jadi ada yang disebut kewenangan kabupaten, di mana baik itu bupati maupun kalau di kota adalah wali kota beserta jajarannya yang masuk di dalam yang disebut gugus tugas percepatan penurunan stunting, itu harus kerja keras, bekerja sama satu dengan yang lain, mengajak masyarakat, mengajak organisasi-organisasi, mengajak kalian nih generasi muda, kemudian juga sampai dengan Dewan Adat Dayak dan seterusnya. Dan sekarang juga kita sedang memperjuangkan agar supaya pihak swasta juga terlibat dalam hal upaya-upaya pemenuhan hak anak. Jadi misalnya ada perusahaan sawit yang kemudian menyiapkan bus sekolah, yang bus sekolah itu bukan hanya untuk anak-anak yang ada di camp, tapi juga anak-anak di sekitar situ di luar camp boleh menikmati, itu masuk ya di dalamnya. Kemudian juga membantu beberapa kabupaten membantu memberikan tablet tambah darah bagi para remaja seperti Audra. Kenapa harus dikasih tablet tambah darah? Apakah anak laki-lakinya dikasih? Tidak ya, hanya perempuan. Jawabnya kenapa Audra? Karena perempuan itu ada menstruasi. Nah, Audra udah paham. Jadi karena di setiap periodik, setiap bulan ada menstruasi, keluar darah sekian liter yang harus digantikan lagi. Ada secara normal terbentuk darahnya, tapi zat besinya ya ikut terbuang, itu harus disuplai dari luar. Kenapa harus dipersiapkan mereka, para perempuan muda seperti kalian? Karena satu saat nanti kan jadi perempuan dewasa yang akan menikah.
diharapkan pada saat menikah kondisinya juga dalam kondisi yang prima, sehingga nanti mau misalnya saatnya hamil, melahirkan, bayi yang dilahirkan sehat, ibunya pun tetap sehat. Jadi Baik. banyak yang Banyak harus banget. diperjuangkan. Iya. Ternyata ya Pak Hari kalau ngomongin soal anak-anak dan juga tantangannya itu tadi gak cuma datang dari soal anak-anaknya aja. Tapi ternyata kita juga sebagai orang dewasa harus bisa ambil andil gimana caranya kita nanti di masa depan tidak menciptakan generasi yang tidak berkualitas. Jadi kita harus persiapkan dari sekarang. Salah satunya tadi ada tablet tambah darah juga. Tapi mungkin salah satunya sudah dilakukan sama Audra juga yaitu ikutan bergabung dalam forum anak. Kalau boleh tahu tuh tadi kan udah dikasih tahu juga sama dokter Ina. Ternyata tuh awalnya ya Audra ini tuh masuk di tingkat kota. Nah itu tuh gimana sih cara daftarnya? Mungkin Pak Hari ada yang mau gabung juga Audra, silakan. Oke, baik. Itu biasa sebelumnya forum anak itu ada dari tingkat kabupaten dan kota yang untuk di setiap daerah masing-masing itu ada akun sosial medianya tersendiri. Biasanya dari sosial media itu akan disebar poster atau postingan terkait pendaftaran untuk forum anak daerah dari kabupaten atau kota tersebut. Nah, aku sendiri dulu masuk lewat kota dulu, kemudian beberapa bulan di kota ada seleksi lagi untuk tingkat provinsi. Kemudian kami dari berbagai kabupaten dan kota ikut mengikuti rangkaian seleksi tersebut dan seperti wawancara dan sebagainya hingga akhirnya terpilih menjadi pengurus forum anak daerah tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Berarti tuh setiap orang bisa bergabung. Betul, untuk kriterianya dari usia 12 hingga 17 tahun dari berbagai latar belakang, baik yang bersekolah maupun tidak bersekolah, yang penting memiliki komitmen untuk bisa bertanggung jawab, aktif bersuara dan turut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan forum anak. Wah, ini spesial banget. Berarti Audra, anak-anak yang mungkin tidak bergabung dalam sekolah formal ya, tetap bisa mendaftar untuk bergabung dalam forum anak. Betul sekali. Wah, keren. Tapi kalau Audra, bisa nggak sih mungkin kasih tahu Pak Hari nih apa bedanya forum anak sama mungkin organisasi atau komunitas yang lain gitu? Oke, jadi bedanya forum anak ini dibentuk langsung oleh pemerintah daerah dan memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan, yaitu untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak dan memastikan anak-anak dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang ramah anak. Jadi dan kami juga forum anak daerah ini beroperasi dari berbagai tingkat pemerintahan, baik dari desa atau kelurahan, kemudian ada di kabupaten atau kota, provinsi hingga nasional. Oh, oke. Jadi buat Pak Hari yang pengen gabungan ya pantengin aja infonya. Infonya tuh bisa dilihat di mana biasanya? Untuk di Kalimantan Tengah sendiri ada di Instagram FAD Kalteng gitu. Oke, FAD Kalteng, bisa pantengin aja Pak Hari. Baik, kita mau lanjut ngobrol bareng Dokter Ina. Dokter Ida, kalau ngomongin soal anak-anak tuh Wanda kadang suka menelusuri itu sebenarnya mereka tuh udah dapetin hak dengan tepat atau belum gitu. Wanda pernah dengar 2 hak mereka yang paling wajib untuk dituruti adalah hak bermain dan belajar. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri tuh gimana sih Dokter Ina perkembangannya, apakah sudah terpenuhi semua atau memang ada tantangan besar gitu? Ya, jadi kalau tadi berbicara tentang hak bermain, tentunya yang diharapkan oleh anak-anak adalah ruang bermain yang ramah anak ya. Ruang bermain ramah anak itu bukan hanya di sekolah, tapi juga di ruang-ruang terbuka ataupun ruang-ruang publik lainnya yang menyiapkan. Kita kan sering lihat ya, misalnya di rumah sakit Betul. itu ada ruang khusus untuk anak, atau di perpustakaan atau di stasiun atau di mana ada ruang bermain ramah anak. Ruang bermain ramah anak itu tentunya disiapkan kalaupun misalnya di RRI misalnya ingin menyiapkan ruang bermain ramah anak, tentu nanti bisa berkoordinasi dengan Dinas P3KB seperti kami, tapi yang di kota Palangkaraya. Okay. Atau dengan kalau yang kabupaten dengan kabupaten. Tapi kalau ingin dengan kami pun tidak apa-apa. Kenapa harus berkoordinasi? Karena kita nanti punya clue-nya ya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Contoh,
Ternyata di persis di tepi dari ruang bermain yang disiapkan itu ternyata ada pagar kawat berduri. Ramah anak nggak itu? Kan tidak. Kadang kan tidak terpikirkan. Itu baru dari sarana prasarananya ya. Belum lagi yang disebut ruang bermain ramah anak itu termasuk juga perlakuan dari orang dewasa lainnya di luar dari anak-anak yang menunjukkan keramahan terhadap anak dalam arti positif ya. Karena anak-anak ini, nah selain tadi punya kebebasan, punya hak, juga tadi perlu dilindungi. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kalimantan Tengah kalau dibandingkan dengan kasus lain pada anak itu cukup tinggi. Jadi itu yang harus kita hindari ya. Nah kemudian tadi hak belajar, tentunya kita berharap bahwa setiap anak di Kalimantan Tengah harusnya mempunyai kesempatan untuk bisa menikmati pendidikan selayaknya yang harus diberikan ke dia. Sekali lagi bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bapak Gubernur kita, melalui Kartu Huma Betang Sejahtera yang akan diimplementasikan di tahun depan, karena sekarang lagi dalam masa pendataan dan juga mengatur alur, mengatur petunjuk teknis, petunjuk pedoman dan lain-lain. Itu berharap bahwa anak-anak di Kalimantan Tengah bahkan bukan hanya sampai di sekolah menengah, tapi nantinya diharapkan setiap keluarga harusnya ada minimal 1 sarjana. Nah untuk mencapai sarjana itu kan masih harus tahapan-tahapan tadi. Dinas P3 PPKB kebetulan bukan hanya urusan anak kan, urusan perempuan juga. Dan ternyata dari hasil pendataan itu terjadi gap atau kesenjangan dalam hal menikmati pendidikan untuk perempuan dan laki-laki. Ya, jadi perempuan di perkotaan sudah membaik, tapi di desa masih ada kesenjangan dengan laki-laki. Terbanyak mereka hanya sampai SMP, SMA itu hanya beberapa. Nah ini juga merupakan tantangan bagi kita. Yang disebut anak de Wanda ya adalah 0 sampai 18 tahun. Jadi kalau sampai dengan 18 tahun kita masih sebutnya anak. Oleh karena itu kalau saya membicarakan yang lain tentang perkawinan usia anak yang juga masih tinggi di Kalimantan Tengah. Kalau dia menikahnya di bawah 18 tahun maka disebut perkawinan anak. Bukan perkawinan dini ya. Bukan. Karena dini itu kita nggak tahu batasannya Nggak tahu berapa. batasnya. Dan si dininya katanya perkawinan dini udah lama dia udah Udah nikah. pernah ya. Udah lama ya mungkin. Oke. Terima kasih. Oke, wah itu dia Pak Hari. Kalau kita ngomongin soal anak ternyata menyenangkan. Tadi juga mungkin buat beberapa instansi ya Dokter Ina ternyata bisa banget kalau mau menyediakan sudut mungkin atau ruang taman bermain yang ramah anak. Iya tadi mungkin boleh dikomunikasikan dan dikoordinasikan juga. Tapi harus dipahami dulu ternyata ada beberapa ketentuannya Pak Hari. Tapi sayang sekali ya padahal masih banyak ya pertanyaan yang ingin Wanda tanyakan. Karena mungkin kita bertanya-tanya juga di kesehariannya. Tapi kita udah di penghujung waktu nih Pak Hari. Mungkin terakhir untuk Dokter Ina dan juga Aldra. Harapannya untuk Hari Anak Nasional di tahun ini. Oke, boleh Aldra duluan, ya. Oke, jadi dari aku, semoga melalui Hari Anak Nasional ini, semua pihak bisa sadar akan pentingnya anak dalam masa depan Indonesia. Kemudian aku juga berharap buat anak-anak bisa tumbuh dengan bahagia dan terlindungi, dan tentunya bisa sama-sama memiliki mimpi dan bisa sama-sama berkembang setinggi-tingginya sesuai harapan masing-masing. Jadi aku berharap melalui Hari Anak Nasional ini semua orang bisa lebih memahami tentang hak-hak anak itu sendiri dan bisa turut berkontribusi untuk mendengarkan suara anak seperti itu. Baik, Dokter Ina silakan. Terima kasih. Jadi sesuai dengan tema Hari Anak Nasional yang ke-41 ya di tahun 2025 ini, temanya adalah Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045. Tentu saja melalui tema ini kita semua berharap ya agar semua elemen, jadi bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat dan seluruh pendukung lainnya termasuk swasta memberikan kesempatan kepada anak-anak ya. Dan menciptakan lingkungan yang aman
inklusif dan mendukung untuk tumbuh kembang anak. Khususnya di Kalimantan Tengah dengan bersama-sama juga kita semua diharapkan bisa melakukan pendampingan, memperkuat anak karena anak adalah fondasi untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Baik, itu dia harapan dari dua narasumber kita hari ini Pak Hari. Kita langitkan, kita aminkan dengan tindakan tentunya. Dan di momen Hari Anak Nasional ke-41 ini, yuk kita jadikan peringatan ini bukan cuma sekedar seremonial, tapi momentum untuk bergerak bersama, melindungi, memberdayakan, dan mendengarkan suara anak-anak. Karena anak terlindungi, Indonesia maju. Dan Pak Hari jangan lupa untuk saksikan podcast Huma Itah tentunya di YouTube channel RRI Production. Dan tentunya jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kamu bisa tontonin podcast-podcast lainnya. Dan tentunya Wanda juga mau mengucapkan terima kasih untuk Audra, untuk Dr. Ina yang sudah berkenan berbagi ceritanya bersama kita. Dan Pak Hari sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.